Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bu Nila akan menjelaskan tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat atau parabola. Perhatikan ya. Ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau ya ada yang menuliskan seperti y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, jadi fx sama y itu artinya sama saja ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, cara menggambar grafik fungsi kuadrat atau parabola. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu arah bukan kurvanya ya. Jadi, jika fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, ya, kita lihat nilai a-nya. Kalau a-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya itu nanti akan terbuka ke atas, dan jika a-nya kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, langkah kedua yaitu kita harus mencari titik puncak atau titik ekstrim atau titik maksimum atau titik minimum. Titik puncak ini ya Ibu singkat sebagai XP dan YP. Nah, XP itu biasanya disebutnya adalah sumbu simetri. Nah, XP itu punya rumusnya adalah min B per 2A. Kemudian, YP itu ya bisa menjadi nilai maksimum atau bisa menjadi nilai minimum. Rumus YP adalah D per min 4A sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C per min 4A, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X yang artinya nilai Y-nya sama dengan 0. Langkah keempat, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X-nya yang sama dengan 0. Nah, langkah terakhir, kita masukkan titik-titik koordinat yang tadi kita peroleh dari langkah 2, 3, 4 pada koordinat kartesius atau sumbu X dan sumbu Y. Ya, contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 12. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, maka langkah pertama kita menentukan dulu nilai A, B, C dari fungsi kuadrat ini ya. Jadi A ya, A adalah koefisien X kuadrat, maka dapat A-nya 1, B-nya adalah koefisien X yaitu 4, dan C-nya adalah konstantannya yaitu min 12. Nah, kalau sudah, berarti kita lihat karena tadi ya A-nya ini sama dengan 1 dan A lebih besar dari 0 itu artinya kurvanya terbuka ke atas, maka ini nanti pasti kurvanya terbuka ke atas ya. Langkah selanjutnya, kita harus menentukan titik puncaknya ya. Nah, kita tentukan, kita hitung titik puncaknya ya. Titik puncak itu rumusnya adalah ya XP sama dengan min B per 2A ya. Maka kita hitung berarti ini menjadi min 4 dibagi 2 dikali 1 sama dengan min 4 dibagi 2 yaitu min 2 ya. Kalau sudah, kita hitung nilai YP. YP adalah B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi min 4A. Nah, kalau kita hitung berarti B kuadrat berarti 16 min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 12. Nah, dibagi min 4 dikali 1. Nah, yang atas nanti kalau kita hitung 16 min 4 kali 1 kali min 12 ya. Maka ini dapatnya adalah nanti 64 dibagi min 4. Nah, 64 dibagi min 4 adalah min 16. Nah, jadi kita peroleh adalah titik puncaknya XP, YP-nya adalah min 2, min 16. Nah, kalau udah kita simpan dulu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita cari titik potong ya. Kita cari titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu berarti artinya nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita salin soalnya Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Nah, berarti kalau Y-nya 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 12. Nah, ini kan berarti bisa difaktorkan ya. Nah, kalau difaktorkan, ini berarti nanti dapatnya adalah X ditambah 6 sama satu lagi X min 2 ya. Berarti pertama nih kita peroleh X-nya pasti sama dengan min 6, satu lagi kita peroleh X-nya sama dengan 2. Ini adalah X sama dengan min 6, atau satu lagi X-nya sama dengan 2. Maka dari sini kita peroleh ya,
berarti koordinatnya adalah min 6,0 ya, pada saat X-nya min 6 nilai Y-nya 0 ya, dan satu lagi kita dapat pada saat X-nya 2 Y-nya juga 0 ya. Nah, yang terakhir kita harus menghitung ya titik potong ya, titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita salin lagi soalnya, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Nah, karena X-nya 0, maka nanti kita peroleh Y-nya sama dengan min 12. Nah, dari sini berarti nanti kita akan peroleh koordinatnya adalah 0, min 12. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Sekarang kita akan masukkan koordinat-koordinat yang udah kita dapat nih ya, min 2, min 16, min 6,0, 2,0, sama 0, min 12 ke dalam grafik ini ya. Pertama kita namain dulu, ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X-nya ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu titiknya, bebas ya, kita mau mulai titik yang mana dulu. Nah, misalnya Ibu mau masukin dulu puncaknya nih, yaitu min 2, min 16. Nah, kalau misalnya nanti ini adalah koordinat 0,0 nih, yang ini ya, berarti min 2 kan di sini nih. Ya, ini adalah min 2, min 16, berarti ke bawah ya. Nah, nanti ini di sini ya. Nah, ini kalau kita hubungkan ya, koordinatnya, kita gambar dulu titik puncaknya ya. Nah, ya, ini min 2, X-nya min 2 kan. Ya, kemudian ini Y-nya min 16, ini min 16, yang ini adalah min 2. Nah, berarti koordinat min 2,16 adalah di sini, gitu ya. Kita udah bikin yang titik puncaknya ya. Sekarang kita masukkan yang titik potong terhadap sumbu X, yaitu min 6,0. Nah, berarti kan sebelah kiri juga ya, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, ini di sini. Ini adalah koordinat min 6,0. Nah, kita buat lagi 2,0. Nah, koordinat 2,0 di sini. Ini adalah koordinat 2,0. Nah, terakhir kita bikin koordinat 0, min 12. Nah, ya. Ya, ini adalah koordinat atau titik 0, min 12. Nah, sekarang karena kita udah selesai ya, koordinat-koordinat yang udah kita gambar nih kita hubungkan ya. Nah, ketika nanti dihubungkan, maka kita peroleh nanti grafiknya seperti ini atau kurvanya seperti ini. Cukup jelas ya. Jadi kurva ini ya memotong sumbu X nih, memotong sumbu X di dua titik, yaitu di titik min 6,0 sama 2,0. Terus titik puncaknya nih ada di min 2, min 16, dan dia titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah ini nih 0, min 12. Nah, karena ini kurvanya terbuka ke bawah, maka titik puncaknya ini disebut adalah titik minimum ya. Jadi karena dia ada letaknya di bawah, maka dia titik puncak ini adalah titik minimum. Cukup jelas sampai di sini ya untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua yaitu gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 3X min 18. Nah, sama caranya ya. Berarti dari sini kita tahu ya, nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah min 3, dan nilai C-nya adalah ya, C-nya adalah min 18. Nah, pertama, karena A-nya lebih besar dari 1, berarti pasti kurvanya nanti kebuka ke atas ya. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita cari titik puncak ya. Kita cari titik puncak. Nah, titik puncak itu rumusnya adalah XP, YP ya. Kita bikin XP itu adalah min B per 2A ya. Jadi, min dari B-nya itu kan min 3. Nah, dibagi 2 dikali 1 nih. Maka dia menjadi 3 per 2. Nah, ini ya berarti kalau 3 per 2, ini kalau kita bikin desimal dia jadi 1,5. Nah, ini kemudian kita bikin YP-nya. Nah, YP ya bisa pakai rumus yang tadi ya, yang B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi min 4A. Nah, berarti kalau kita masukkan B kuadrat berarti min 3 dikuadratkan itu 9 dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya itu min 18. Nah, gitu ya.
dibagi min 4 kali 1 nih. Nah, nanti yang atas ya, kalau kita hitung, kita dapat hasilnya adalah 81 dibagi min 4. Maka kalau kita bikin desimal, ini sama aja kayak min 20,25. Nah, kita simpan dulu ya. Berarti ini adalah XP, YP-nya, koordinatnya adalah 3/2,81 per min 4. Ini adalah koordinat atau titik puncaknya. Langkah selanjutnya ya, kita hitung titik potong ya. Titik potong terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X berarti ingat kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini kita langsung aja ya. Ini kan tadi soalnya adalah Y sama dengan, nah Y-nya kan 0 tuh, sama dengan X kuadrat min 3X min 18, jadi Y-nya langsung kita ganti 0. Nah, dari sini kan kita bisa faktorin nih ya. Ini kan berarti X-nya min 6 sama X-nya plus 3. Nah, kita peroleh, berarti yang pertama ini X-nya sama dengan 6, maka langsung titik potongnya kita langsung aja ya. Ini adalah 6,0 ya. Dan satu lagi, ini kan kita dapat X-nya min 3, berarti koordinat yang kedua adalah min 3,0. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita hitung ya, kita hitung titik potong ya. Nah, kita hitung yang terakhir ini titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y ya, artinya nilai X-nya yang sama dengan 0 gitu. Nah, berarti tadi kan Y sama dengan X kuadrat ya, min 3X min 18 nih. Berarti kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan min 18. Berarti kalau kita bikin koordinat adalah 0, min 18. Nah, ya, setelah itu, maka dari sini ya, kita akan masukkan semua koordinat-koordinat ini yang udah kita dapat. Nah, karena ini daerah gambarnya kecil, Ibu akan pakai skala 2 ya. Misalnya ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi, satu kotak ini nilainya 2. Jadi, dari sini kalau misalnya 0, berarti 0 ke kanan ini nilainya langsung 2 ya. Nah, karena ini ada yang pecahan atau desimal, Ibu menggambar mulai dari yang paling mudah dulu ya. Ibu gambar dari koordinat yang bawah nih. Yang bawah kan 0, min 18. Berarti kita ke bawah. Ini kan tadi 2 ya. Ibu pakai skala 2. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah, berarti 0, min 18 itu di sini ya. Ya, ini 0, min 18 ya. Nah, ini min 18. Nah, kemudian Ibu gambar titik potong terhadap sumbu X yaitu 6,0. Berarti ini kan 2, 4, 6. Nah, 6,0 itu di sini ya. Terus kita gambar lagi min 3,0 ya. Ini kan 2, berarti min 3 di tengah-tengah sini. Nah, ini adalah koordinat min 3,0. Nah, sekarang ini kan XPYP-nya 3,2,81 per min 4. 3,2 itu kan sekitar 1,5. Berarti 1,5 itu kira-kira di sini nih. Nah, ini kita tarik ya. Nah, kita tarik. Ini kita mau bikin koordinat atau titik puncaknya ya. 3,3/2 atau 1,5 kira-kira di sini ya. Dan satu lagi YP-nya itu min 20,25. Berarti ini kalau 20, nah 20 kira-kira di sini. Nah, ya. Nah, ini adalah koordinat titik puncaknya nih ya, yaitu 3/2,81 per 4. Nah, kalau kita udah dapat nih semuanya nih, koordinatnya udah kita gambar ya. Nah, maka sekarang kita hubungkan ke 4 titik ini yang udah kita peroleh. Nah, kalau udah kita gambar ya, nanti koordinatnya hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat min 3X min 18. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang ya, Ibu akan lanjutkan. Nah, contoh berikutnya yaitu ya, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan min X kuadrat min 2X ditambah 15 ya. Nah, sekarang ya kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya. Nah, A-nya berarti adalah min 1, nah B-nya adalah min 2, nah C-nya adalah 15 gitu ya. Nah, karena A-nya ini kan kurang dari 0 nih ya. Karena A kurang dari 0 berarti nanti pasti kurvanya kebuka ke bawah ya.
Nah, kemudian abis nentuin bukaannya, kita nentuin biasa titik puncaknya dulu ya. Nah, titik puncaknya itu berarti kan XP, YP. XP itu adalah min B per 2A. Berarti min dari min 2 ya, dibagi 2 dikali min 1. Nah, gitu ya. Min kali min 2 berarti dapatnya 2, 2 kali min 1 itu min 2, maka 2 dibagi min 2 itu dapatnya min 1. Nah, kita simpan dulu. Sekarang kita hitung YP. Nah, selain menggunakan cara tadi, YP juga kita bisa cari dengan cara nilai XP-nya kita masukkan ke dalam soal. Nah, ini Ibu pakai cara yang dimasukkan dalam soal ya. Maka menjadi min dari min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1 ditambah 15. Nah, berarti ini kan dapatnya adalah min 1 plus 2 ditambah 15. Nah, ini kan maka dia dapatnya ada 16. Nah, maka kita peroleh, nah, XP, YP-nya adalah min 1,16. Nah, kita simpan dulu ya. Selanjutnya kita hitung ya, titik potong ya, titik potong terhadap sumbu X. Berarti ingat, kalau terhadap sumbu X nilai Y-nya yang sama dengan 0. Nah, ini Ibu langsung ya. Ini kan berarti 0 sama dengan min X kuadrat min 2X plus 15 ya. Nah, ini biar mudah, ini kita kalikan min semua, maka menjadi X kuadrat plus 2X ya, min 15. Nah, ini kalau kita faktorin, ini dapatnya adalah X plus 5 sama X min 3 kan. Maka kita peroleh koordinat yang pertama adalah min 5,0 ya. Dan kita peroleh satu lagi adalah 3,0. Nah, kita simpan dulu ya. Sekarang kita hitung ya, yang selanjutnya kita hitung titik potong ya, titik potong terhadap sumbu I. Nah, titik potong terhadap sumbu Y kan berarti X-nya sama dengan 0 nih. Nah, berarti kalau X-nya sama dengan 0, berarti kan Y sama dengan ya, min X kuadrat min 2X plus 15 nih. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya adalah 15. Nah, maka dari sini nih kita peroleh bahwa koordinatnya adalah 0,15 gitu. Nah, sekarang kita gambar titik ini ya. Nah, kita mulai dari yang XPYP-nya dulu ya. Min 1,16. Nah, ini kan sumbu Y. Ini adalah sumbu X-nya ya. Min 1,16. Berarti kalau ini 0, ini min 1 ya. Nah, kita tarik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, berarti ternyata dia tepat di sini nih. Nah, ya, ini kita hubungkan ya, ini min 1 sini gitu ya. Nah, ini Ibu pakai garis putus-putus ya, biar nanti lebih kelihatan gitu ya. Ini adalah titik puncaknya ya. Nah, kemudian kita gambar ya, titik potong terhadap sumbu X yaitu min 5,0. Berarti ini kan min 1 tadi, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, berarti min 5 di sini nih, ini min 5,0. Satu lagi ada 3,0, berarti 3,0 di sini ya. Nah, terakhir titik potong terhadap sumbu Y ada 0,15. Nah, berarti dia di sini. Nah, ini 15 ya. Nah, sekarang nih koordinat-koordinat ini kita gambar ya. Kita hubungkan. Nah, nanti jadinya kayak gini ya. Ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan min X kuadrat min 2X tambah 15. Nah, karena ini titik puncaknya ada di atas, maka dia nanti namanya adalah titik maksimum karena letaknya di atas. Nah, demikian ya, 3 contoh tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga kita semua semakin paham materi ini ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.